Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pemrograman berorientasi objek. Jadi kita akan bahas mengenai casting, ya. Oke, jadi tujuan dari perkuliahan kali ini kita dapat membuat program sederhana dengan konsep OP, kemudian dapat menerapkan casting pada programnya. Oke, apa itu casting ya? Jadi casting ini yaitu konversi tipe data ya. Konversi tipe data di Java. Jadi untuk melakukan konversi tipe data tidak dapat menggunakan kelas masing-masing tipe data tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konversi tipe data. Nah, untuk konversi dari nilai string menjadi integer ini menggunakan kelas integer value of ya, kemudian nilainya. Nah, ini juga yang di bawah ya. Jadi untuk mengubah nilai menjadi double ya, bisa string di sini, bisa integer, bisa dirubah ke double dengan kelas double di sini value of ya. Kemudian yang di bawah ya, ini kebalikannya, dia mau konversikan misalnya dari integer menjadi string ya, atau karakter. Oke, ini contohnya ya. Jadi kita ingin merubah string 10 ya, teks 10 kemudian dirubah menjadi integer, kemudian kita simpan ke dalam variabel nilai ya, yang tipe datanya integer. Kemudian di bawah adalah untuk contoh double ya. Nah, kemudian yang di bawahnya untuk string yang tadinya 10 ya, ini angka, kemudian dirubah menjadi teks. Ini variabel teks ya, yang tipe datanya string. Oke. Jadi case kali ini Anda diminta untuk membuat program yang bisa menghitung luas persegi panjang. Nah, nanti desain formnya ini seperti ini ya. Desain formnya seperti ini. Kita buat form ya, dengan nama form latihan 1. Kemudian project barunya kita buat namanya modul OP. Nah, untuk nama dari setiap text fieldnya ini bisa dilihat ya, ini teksnya panjang, kemudian ini teksnya lebar. Oke, kita langsung saja kita buka netbin-nya ya, kemudian kita buat project baru ya. Di sini pastikan kita memilih Java application. Oke, kita klik next, kita buat di sini namanya modul OP. Oke, kita klik finish. Oke, kita tunggu sampai projectnya jadi. Nah, untuk project sebelumnya bisa kita minimize ya, bisa juga kita close ya jika dirasa mengganggu ya. Jadi kita close aja. Oke, sudah jadi modul OP-nya. Ya, selanjutnya kita akan buat di sini satu form ya, form baru yaitu gframe form. Kemudian namanya ini form latihan 1. Form latihan 1. Oke, kita klik finish. Nah, sudah jadi formnya. Nah, kita akan mendesain seperti ini. Jadi di sini ada label persegi panjang, kemudian ada label panjang, label lebar, tombol hitung, dan tombol tutup. Oke, kita buat label yang pertama. Di sini tarik ya, kita buat di atas. Kemudian kita buat teksnya itu persegi panjang. Oke. Lalu untuk fontnya kita buat lebih besar ya, karena ini judulnya. Kita buat lebih besar dan tulisannya bold. Ya, taruh di tengah. Kemudian selanjutnya kita buat label di sebelah kirinya ya.
Jadi kita buat lebar sebelah kirinya ini, kita buat teksnya di sini lebar, kemudian ada lebar satu lagi di sini, kita buat teksnya panjang. Oke, mau dibalik juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya text fill-nya ya, di sebelah kirinya kita tambahkan text fill. Kemudian untuk teksnya kita hapus saja. Selanjutnya kita tambahkan lagi di bawahnya lagi ya, di panjang ini. Oke, kita buat teksnya juga kosong. Nah, untuk nama yang pertama berarti kita ganti menjadi txt lebar. Kemudian untuk nama yang kedua menjadi txt panjang. Oke, kemudian kita tambah button di sini. Untuk buttonnya ya kita buat di sini btn hitung ya. Itu kemudian di propertiesnya kita buat teksnya menjadi hitung. Lalu kita tambah button satu lagi di sini yaitu tutup ya. Tutup. Oke, untuk code-nya di sini btn tutup. Nah, sudah selesai dalam pembuatan formnya ya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat satu kelas ya. Jadi untuk OP ini kita akan membuat satu kelas namanya persegi panjang ya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada kelas diagramnya. Jadi di kelas diagram ini ya, ini ada 3 bagian. Yang pertama ini adalah judulnya atau nama kelasnya ya. Kemudian di sini ada atribut ya. Atribut ya, itu adalah ciri-ciri dari suatu kelas ya. Kemudian di sini ada operasinya atau metodenya. Nah, di sini atributnya ada 4 ya. Ada 4 dan ada tipe datanya juga. Nah, di sini ada 2 metode ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, jadi contohnya misalnya mobil, ya kan, mobil itu kan punya atributnya misalnya STNK, nomor STNK, ya, kemudian nomor polisi, ya, kemudian warna, dan lain sebagainya. Kemudian metodenya misalnya mobil itu bisa digas, ya, bisa direm. Nah, itu adalah contoh dari kelas. Nah, untuk penggambaran kelas diagramnya seperti ini. Ya. Nanti kalian akan belajar juga untuk merancang kelas diagram. Oke, sekarang untuk pembuatan kelasnya, itu caranya kalian klik kanan di modul OP-nya, kemudian kalian pilih Java Class. Oke, balik lagi ke sini, kemudian kita klik New, lalu kita pilih Java Class. Nah, kelasnya namanya persegi panjang. Oke, kita klik Finish. Nah, ini sudah terbuat ya kelas persegi panjangnya. Nah, untuk membuat atributnya ya kalian bisa lihat di sini. Jadi kita akan membuat 4 atribut yang tipe datanya integer semua. Kemudian kita akan membuat metodenya. Dan jadi ada 2 metode di sini ya. Oke, kita akan buat atributnya dulu. Jadi kita tambahkan sini public. Kemudian tipe datanya integer ya. Lalu yang pertama itu kita buat ini panjang, lebar, luasnya kalian ya. Di sini ada panjang, nilai defaultnya 0, kemudian public lebar ya. Kita buat di sini 0 juga, public, kemudian di sini luas 40 juga, kemudian public in keliling. Nah, oke, sudah membuat variabelnya, kita buat 2 metode ya. Nah, metode yang pertama itu metode hitung luas. Parameternya tidak ada. Nah, di sini ya, di hitung luas ini kita akan memproses ya. Jadi di sini kita panggil disluas, artinya kita panggil atribut yang ada di atas ini ya, variabelnya. Kemudian kita hitung berarti dis panjang dikali dengan dis lebar. Oke, lalu kita bisa tampilkan menggunakan JOption Pen ya. Pen.
Kemudian di sini kita import dulu dengan alt enter, add import java swing ya. Kemudian titik show message. Oke, untuk ini parent komponennya kita buat 0 saja. Lalu yang tampil adalah luasnya. Nah, kemudian metode yang kedua kita buat hitung keliling. Nah, rumusnya adalah dis keliling ya, kita ambil variabel kelilingnya, kemudian di sini kita bisa kalikan 2 kali dis panjang, kemudian ditambah dengan dis lebar. Oke, kemudian setelah dapat kelilingnya, kita tampilkan juga ya. Jadi kita menggunakan di option pen lagi. Oke, show message. Nah, ini kita buat 0 ya. Lalu di sini kita buat hasilnya yaitu keliling. Nah, kalau misalnya mau ini kan langsung muncul hasilnya. Jadi kita tambahkan teks sedikit boleh ya. Jadi di sini kita buat luas sama dengan misalnya gitu ya, bisa juga kayak gitu. Nah, atau juga di sini kelilingnya juga ya. Jadi kita tambahkan keliling sama dengan, nah jadi kita menggunakan penggabungan ya, supaya nanti tampilnya lebih bagus ya, ada keterangannya ya kan. Kalau tiba-tiba angka kan kita nggak tahu itu luas atau keliling. Oke, setelah dibuat kelasnya ya, nah kita akan gunakan kelas ini pada pom hitung. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oke, jadi untuk penggunaan kelasnya ya, jadi di sini kita perlu mengambil data dulu, pertama dari text field-nya, kemudian kita akan buat objek ya, objek hitungnya, lalu kita masukkan ke dalam objek hitungnya, lalu kita panggil metode hitung luas. Oke, jadi kita pindah dulu ke pom latihannya. Di pom latihan ini kita klik 2 kali di tombol hitung. Oke, nah di sini kita enter, lalu kita ambil dulu ini ya untuk apa namanya nilai dari text field-nya. Jadi kita buat di sini int ya. Oke, maafnya di sini string. Jadi di sini ada variabel panjang dan lebar ya, v panjang. Kemudian kita ambil dari txt panjang ya. Tag panjang, terus get text. Kemudian kita panggil juga variabel lebar txt lebar. Get text. Oke, setelah kita dapatkan panjang dan lebarnya, lalu kita buat objek ya, satu objek. Jadi dari kelas persegi panjang, kita panggil persegi panjang sama dengan new persegi panjang, seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan objeknya, kita akan masukkan panjang dan lebarnya ke dalam objek hitung. Oke, panjangnya itu v panjang ya, karena v panjang ini string, maka kita harus ubah dulu menjadi integer ya, karena kita membutuhkan integer di sini. Jadi caranya kita menggunakan integer di sini, kemudian value of ya. Lalu kita panggil v panjang. Oke, itu lebar sama dengan integer, kemudian value of,
kita panggil v lebar. Oke, lalu kita tampilkan ya, hitung luas. Oke, nah seperti ini. Setelah selesai, boleh kita jalankan ya. Oke, kita jalankan. Kita tunggu proses compilingnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini mungkin kebalik ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian buat saja panjang dulu lebar. Oke, lalu kita hitung di sini lebarnya 20, kemudian panjangnya misalnya 30 ya. Nah, kita hitung. Nah, hasilnya adalah 20 dikali 30, luasnya adalah 600. Oke, jadi programnya sudah berjalan ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya mengenai kelas tadi. Jadi dalam konsep OP ini ya kan kita akan menggunakan kelas di sini, tujuannya adalah kita bisa menggunakannya di tempat lain ya, atau di form-form lainnya. Jadi tidak perlu membuat ulang ya di setiap formnya gitu kan. Jadi ini artinya reusable ya, atau bisa digunakan kembali. Nah, tujuannya itu ya kan. Kemudian di sini ya kelas itu kan merupakan blueprintnya ya kan, di dalam kelas ya, kemarin juga sudah dibahas bahwa di dalam kelas itu ada atribut ya, kemudian ada metode. Oke, metodenya, atributnya, ini metodenya ya. Kemudian di atribut ini adalah ciri-ciri dari suatu kelas ya. Nah, atribut ini didefinisikan di dalam kelas, bisa juga dan dia juga didefinisikan di luar metodenya. Jadi ini atribut ini adanya di dalam kelas persegi panjang dan di luar metode yang ada pada persegi panjang. Oke, variabel atribut dapat digunakan di semua metode ya, karena di sini kita gunakan public, jadi yang di dalam kelas ya pasti bisa gunakan ya, dan di luar kelas juga masih bisa gunakan. Seperti tadi kita di form ya, kita bisa gunakan variabel atau atribut yang ada di sini. Oke, kemudian variabel atribut ini berbeda dengan variabel local method. Jadi kalau misalnya kita buat variabelnya di dalam metode ini, ya kan, artinya hanya metode ini saja yang dapat mengaksesnya. Tapi kalau kita buat di atas, ya berarti semua metode ini bisa mengakses variabel ini. Oke, ya. Dan di sini nilai 0 artinya jika tidak diisi, dia secara default akan menjadi 0 nilainya, ya kan. Beda ya antara 0 dengan kosong. Kalau kosong itu tidak ada ya, kalau 0 itu ada angkanya ya, dan bisa diproses. Oke. Jadi itu adalah kelas persegi panjang. Oke, ya tadi ya itu implementasinya. Nah, di sini ya kan langkah pertama kita mengambil get text dulu dari teks panjang ya. Teks panjang ini kan kita tadi buat di formnya ya. Jadi kalian bisa pindah ke desain, ke tab desain. Nah, di dalam teks file yang bawah ini ya. Nah, ini kan namanya teks panjang. Jadi ini referensinya ke sini. Teks panjang. Yang atas itu teks lebar. Nah, kemudian kita panggil ya teks panjang, teks lebar ini di sini ya. Kita ambil teksnya. Jadi apa yang diinput oleh pengguna itu akan diambil ya. Kemudian kita pindahkan ke variabel panjang, dan dia tipe datanya masih string atau karakter ya. Lebar juga sama. Nah, pada saat dia masuk ke objek hitung ya. Nah, kita ubah dulu menjadi panjangnya menjadi integer. Nah, ini kan tadi sudah dibahas di awal. Jadi kita gunakan casting. Nah, inilah casting ya. Jadi kita ubah dari string menjadi integer. Lalu kita masukkan ke dalam atribut yang ada pada persegi panjang ya, dengan nama objeknya hitung. Kemudian juga yang lebar juga sama ya, seperti itu. Setelah kita dapat dua ini, lalu bisa kita hitung luasnya ya. Pada saat kita hitung luasnya, yang akan berjalan adalah kelas ini. Jadi hitung luas ya, kita kalikan panjang dan lebarnya, lalu kita dapat luasnya, lalu kita tampilkan sebagai message dialog ya.
Jadi ada dialog di situ dan menampilkan luas sama dengan tergantung angka yang diinputkan oleh pengguna. Oke, ya. Jadi di sini untuk lebih memahaminya, saya kasih sedikit ini ya, latihan yang untuk kalian ya, katanya dikerjakan di laptop kalian ya. Nah, atau PC-nya. Di sini kalian diminta untuk membuat program menghitung luas dan keliling persegi. Nah, di mana ya di kelas ini sudah dijelaskan atributnya ada apa saja dan di sini ada hitung luas metodenya dan hitung keliling ya. Tadi kan belum ada kelilingnya. Nah, kalian buat untuk kasus ini. Oke, nanti kalian bisa eh, ini ya upload ya. Upload yang diupload itu adalah codingnya saja ya, logikanya dengan eh, tampilan ininya ya, desainnya atau pada saat dijalankan. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.